Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Fauzia, NIM 61224.001 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis dosen pengampu Ibu Mardiah LPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu etika bisnis dan instrumen teori etika yang menyusunnya dan dampak globalisasi terhadap dunia bisnis itu seperti apa. Yang pertama itu kita akan bahas apa sih pengertian dari etika itu sendiri. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti norma-norma, nilai, kaidah, dan ukuran bagi tingkah laku yang baik itu seperti apa. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang baik dengan pelaku usaha dan para pemangku kepentingan lainnya. Lalu keuntungan dan pentingnya etika bisnis itu apa sih? Yang pertama, kunci kesuksesan sebuah perusahaan adalah kebahagiaan karyawan. Dan yang kedua, kepercayaan konsumen adalah segalanya. Dan yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang dengan para pelaku usaha atau pemangku kepentingan. Untuk materi kedua yang akan saya bahas di sini adalah tentang instrumen teori etika bisnis. Yang pertama, teori utilitarianisme, yang kedua, teori deontologi, dan yang ketiga, teori etika kebajikan. Yang pertama ada teori utilitarianisme. Jadi apa sih teori utilitarianisme itu? Teori utilitarianisme adalah berfokus pada tindakan individu agar menghasilkan hasil yang positif bagi banyak orang. Dan yang kedua, teori deontologi. Teori ini berfokus pada kewajiban moral dalam menentukan tindakan itu benar atau salah terlepas dari hasil yang ditimbulkannya. Yang ketiga, itu teori etika kebajikan. Teori ini berfokus pada pengembangan karakter dan kepribadian moral dalam menentukan pengambilan keputusan. Pembahasan yang ketiga yaitu materi tentang dampak globalisasi dalam dunia bisnis. Jadi dampak globalisasi dalam dunia bisnis itu cukup luas dan sangat kompleks. Globalisasi membuat dunia seolah kecil karena dapat membuat orang-orang dari berbagai negara itu untuk terhubung, mulai dari komunikasi, perdagangan, maupun budaya. Dampaknya itu cukup luas, namun 3 diantaranya adalah peluang pasar yang lebih luas, dan yang kedua inovasi dan teknologi yang cepat berkembang, dan yang ketiga persaingan pasar yang ketat dan meningkat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga yang saya jelaskan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.